Pertamanya adalah harus sering-sering cuci tangan. Kenapa kira-kira sering cuci tangan? Karena di tangan itu baik ada kuman yang kotor maupun yang kuman yang baik itu jadi satu. Jadi harus sering cuci tangan dengan menggunakan sabun. Ada yang tahu nggak step-step cuci tangan? Waktu SD pernah diajarin nggak? Kira-kira ada berapa langkah? Ayo dong, ada berapa langkah? Dari gambar 6 langkah. Gimana coba, ada yang ngerti nggak? Coba yuk tangannya ke atas yuk, biar nggak lemas. Yuk tangannya ke atas. Bagaimana dulu yang di pusat? Ayo tangannya ke atas semua yuk, adik-adiknya. Terus apa lagi? Kedua, punggung. Ketiga, punggung kanan kiri loh ya, jangan satu doang loh. Ketiga apa? Kunci. Keempat, jempol. Jangan diputar tapi dipiniin. Terus kemudian kuku. Nah, bilangin ya, ingat ya nanti di rumah setiap di rumah. Selamat pagi menjelang siang untuk adik-adik semua yang terhormat kepada kepala sekolah dan guru-guru MTS 3 Tegal. Perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Dr. Febrianti Trianipun, biasa dipanggil dengan Dr. Febri. Saya berasal dari Puskesmas Lebak Siu, asal saya dari Jakarta. Di sini saya sudah kurang lebih hampir 3-4 tahun. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang protokol kesehatan dalam pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Karena kita tahu sekarang sudah akan menghadapi masa-masa ke arah new normal. Jadi kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Next. Sebelumnya ada yang tahu belum apa yang dimaksud dengan COVID-19? Ada yang tahu? Yang tahu tunjuk tangan sambil belajar. Ayo, ada yang tahu enggak? Apa sih COVID? Kok banyak banget orang ngomong COVID? Kok di berita banyak banget tentang COVID? Apa sih itu COVID? Ada yang tahu enggak? Ya, yuk mulai lagi next. Ya, COVID-19 atau COVID-19 namanya adalah singkatan dari Coronavirus Disease 19. Penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu namanya SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Ya, di sini COVID-19 itu ada masa inkubasinya atau masa dia akan jangka waktu antara terjangkitnya virus sampai adanya gejala. Umumnya itu sekitar 1-14 hari dan rata-ratanya 5 hari. Namun ini masih akan ditelusuri lebih lanjut. Perkiraan ini akan diperbarui seiringnya tersedianya lebih banyak data. Oke, lanjut. Nah, gejalanya apa saja? Gejalanya ini secara klinis umumnya ada demam. Demam, dikatakan demam adalah kalau suhu badannya di atas 37,5 derajat Celcius. Kemudian ada batuk pilek, gangguan pernafasan lain, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Ada juga nih, ternyata ada gejala lain yang ditemukan berdasarkan data, adanya diare, terus infeksi mata merah, kemudian sakit kepala, adanya penurunan fungsi dari indera perasa atau penciuman, bahkan sampai adanya ruang kulit. Lalu bagaimana gejala lanjutannya kalau yang sudah parah? Yang lebih serius lagi adalah kesulitan bernafas, seperti sesak nafas, kemudian ada nyeri dada, rasa dadanya tertekan, atau hilangnya kemampuan berbicara ataupun bergerak. Nah, penyebaran penularan yang terbaru, dulu katanya ada melalui droplet sama melalui udara, ternyata akhir-akhir ini dikatakan ada yang melalui udara. Bagaimana penyebarannya ini bisa kita lihat ya. Penyebaran melalui droplet saat cipratan air liur atau lendir, misalnya jenengan batuk atau bersin, itu dia keluar sebesar lebih dari 5 mikron. Dia keluar kalau jenengannya tidak berjaga jarak, itu
bisa kena. Penyebaran melalui udara, partikelnya akan lebih kecil dan akan lama, lebih jauh dan akan terhirup jika kita tidak menggunakan alat pelindung diri seperti salah satunya masker. Ya, lanjut. Nah, ini contohnya cara penyebarannya. Ini untuk yang merasa dirinya sehat tapi dia berasal dari zona merah atau merasa sehat atau disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Si John ini terinfeksi sebenarnya, tapi nggak ada gejala yang tadi dibilang, demam, batuk pilek, nggak ada. Karena merasa sehat, sampai 14 hari kemudian dia keluar rumah, bertemu dengan orang-orang. Nah, bertemu dengan orang tanpa menggunakan alat pelindung diri, berbicara satu hal lain, dia bisa menularkan ke 10 orang. Begitu pula dengan nanti yang dari bertemu dengan si John-nya. Dia akan menularkan ke orang yang lain karena dia merasa sehat. Itu akan terus berlanjut. Jadi dari 10 orang bisa menularkan ke 100 orang, bisa menularkan ke 1000 orang jika kita tidak melakukan perlindungan diri atau tidak mengikuti protokol kesehatan. Oke, selanjutnya. Apa sih yang menyebabkan adanya COVID bisa menular seperti itu? Jadi ada resikonya. Salah satunya adalah resiko berpergian ke wilayah terjangkit COVID. Contohnya apa? Yang dari luar negeri. Ada yang tahu? Kalau luar Indonesia, kira apa negaranya selain Cina? Ada yang ikutin tentang beritanya enggak? Paling dekat Indonesia apa? Paling dekat dengan Indonesia? Singapura, Malaysia. Ya, yang terbaru sekarang yang paling tertinggi di India, Jerman, Italia. Nah, kalau di Indonesia di mana sekarang yang paling tinggi temuannya? Ada yang ngikutin? Oke ya. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah adalah Semarang, Kendal, Salatiga. Ya. Terus kemudian riwayat paparan kontak, belum Pak? Belum. Nah, dari riwayat paparan kontak dengan kasus terkonfirmasi. Riwayat paparannya seperti apa? Kontak fisik. Siapa saja yang bisa terpapar? Contoh, orang yang satu lingkungan rumah atau yang satu kendaraan dengan orang yang sudah terkonfirmasi COVID-19. Terus juga salah satunya adalah tenaga kesehatan jika dia tidak melakukan perlindungan diri. Ya, usia lanjut atau usia di atas 55 tahun. Kenapa pada usia lanjut itu resiko? Karena faktor tubuhnya dia, fungsi tubuhnya dia sudah mulai berkurang. Nenek kakek sudah mulai berkurang. Kadang kalau sudah usia 70 tahun ke atas suka mengalami kepikunan. Ada penyakit-penyakit banyak yang bisa masuk ke tubuhnya mereka. Nah, kalau anak balita sendiri, karena dia belum ada imun nih, harus banyak imunisasi. Makanya kenapa balita itu harus imunisasi? Karena mereka belum menyerang diri dia sendiri. Contohnya apa deh? Ada yang tahu nggak? HIV/AIDS, ya, terus kemudian lupus. Nanti searching kalau mau tahu tentang lupus itu apa. Terus yang memiliki penyakit paru-paru kronik, ada yang tahu? Contohnya seperti bronkitis atau flek paru. Terus kemudian TB. Yang punya asma pun juga bisa termasuk resiko rentan. Kenapa sih kira-kira memiliki penyakit paru itu termasuk golongan rentan? Karena kalau dilihat dari foto parunya itu sudah banyak gambaran titik-titik putihnya. Itu yang menyebabkan dia sudah fungsinya berarti sudah mulai pengurangan. Oke. Terus obesitas apa? Kira kegemukan itu mempengaruhi seluruhnya, gak cuman jadi pengurangan, tapi dia beresiko untuk terkena penyakit lain selain COVID. Apa itu new normal? Mau Pak? New normal, kata tim pakar gugus tugas percepatan penanganan, new normal itu adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas
aktivitas secara normal, tetapi ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID. Jadi, next. Jadi new normal itu bukan berarti kita sudah lepas dari namanya masa pandemi, tapi kita ibarat kata kita belajar mengajar, siswa harus tetap menggunakan masker, jaga jarak juga, dilarang minjam. Kenapa dilarang minjam? Kalau misal tangan kita nggak tahu nih kondisinya bersih atau kotor, terus pinjam sama teman yang juga tangannya mungkin kotor, masuk kamu nyentuh aja, kuman masuk, ya. Bawa alat sendiri, terus mencuci tangan dengan sabun setelah keluar dari ruangan. Nah, di rumah nih pulang dari sekolah, sesampainya di rumah, baik pun masih jangan lupa pakai helm, dilihat kesiapan sepedanya, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Lanjut. Nih panduannya yang goes aman. Jadi nggak sembarangan namanya ngegoes-goes jalan-jalan di sepeda baru tapi nggak tahu panduan protokolnya, ya. Himbauan pemerintahnya tetap harus dipatuhi. Jaga kebersihan sepedanya, apalagi yang disentuh dengan tangan. Kemudian bersihkan diri, yang cuci tangan, hindari droplet. Kalau yang droplet atau yang hindari harus pakai lengan panjang, sarung tangan, masker, kacamata penutup. Kemudian bawa hand sanitizer atau hand kecil. Pilih masker yang berbahan kain yang tidak mengganggu pernafasan. Bawa botol minuman sendiri, jadi nggak jajan di luar. Selanjutnya, nah saat bersepeda nih, kalau bersepeda sendiri, monggo, tapi kalau kelompok harus membentuk kelompok yang kecil. Cari jalur yang aman, hindari keramaian, ya, terutama yang dari zona merah. Jaga jarak kanan kiri. Yang paling utama apa selain itu? Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kalau di rambu-rambu lalu lintas harus merahnya berhenti, ya berhenti. Gak boleh namanya apa? Gak boleh robos, benar. Ya, merah tandanya merah berhenti. Kalau diajarin ya, merah tandanya berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan kan. Ya, main sepeda juga harus seperti itu. Oke. Selanjutnya. Oke. Dari saya